Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Sebagaimana yang kita ketahui, cut off Dapodik semester ganjil tahun 2024-2025 itu tanggal 31 Desember 2024. Nah, jadi ada sekitar 6 hari lagi ya, Dapodik akan ditutup. Nah, sebelum Dapodik semester ini ditutup, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan apakah datanya sudah sesuai. Nah, jika seandainya sudah sesuai, ya sudah, alhamdulillah tidak perlu melakukan perbaikan. Tetapi jika masih ada yang keliru atau ada hal yang harus diperbaiki, segera lakukan perbaikan dan lakukan sinkronisasi. Nah, di sini hal-hal yang menurut saya yang harus Bapak Ibu perhatikan tentu saja yang pertama itu ya tentu saja data sekolahnya. Apakah data sekolah itu sudah diinput sesuai ya, baik data periodiknya, kemudian data rincinya, sanitasi, data dinamis ya jika ada. Data dinamis ini biasanya sudah sesuai ya. Ketika kita melakukan sinkronisasi itu kita juga sudah cek ini data dinamisnya apakah sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian kepanitiaan sekolah ya terkait kepanitiaan yang ada di lembaga, misalkan kalau di PAUD ada ini ya, TPPK ya yang baru. Nah, ini apakah sudah sesuai? Jika belum silahkan diperbaiki. Nah, itu yang menurut saya yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk di data sekolah. Kemudian yang kedua tentu saja Sarfras, apakah data Sarfras ini sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Nah, ini penting ya. Jadi Bapak Ibu silahkan benar-benar diperhatikan kembali pengisian data Sarprasnya apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sekarang ya, real dari sekolahnya. Jika memang memiliki bangunannya lebih dari satu ya import satu, jika memang satu ya import satu, jangan ditambah-tambahi. Begitu juga dengan ruang ya, banyak yang salah paham jika tambah kelasnya bertambah, rombelnya bertambah, ruangnya juga bertambah. Belum tentu ya, bisa saja ruang kelas itu dipakai oleh satu atau dua rombel ya, atau bahkan lebih. Jadi ada yang salah paham juga, salah pengertian ketika di semester ini rombelnya lebih sedikit dari semester sebelumnya, ruang kelasnya dihapus ya. Padahal jika ruang kelas dihapus itu artinya terjadi eh, apa rekonstruksi bangunan ya. Jadi mungkin bangunannya harus dihapus ya karena ruang itu menyatu dengan bangunan. Jadi silahkan disesuaikan jika ruang kelasnya ada 3 atau ruang gurunya ada satu dan ruang-ruang yang lain ya sesuaikan diisi ya. Jika memang tidak ada ya nggak perlu diisi ya. Kalau seperti di TK itu ada ruang kelas, ruang capsek, kamar mandi dan ruang penunjang ya. Ruang penunjangnya ya mungkin kayak apa ya, UKS ya, kemudian mungkin nanti ada ruang tenaga administrasi ya, jika seandainya tidak ada ya jangan dibuat ya, disesuaikan saja. Jadi harus benar-benar real dengan keadaan yang sebenarnya ya, tidak perlu ditambah-tambahi. Ya siapa tahu nanti Bapak Ibu mendapatkan bantuan ya berupa dak fisik ya untuk di semester berikutnya ya. Biasanya pengajuan untuk dak itu di semester 2 ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini yang menurut saya Bapak Ibu harus perhatikan benar-benar ya untuk Sarpras. Begitu juga untuk alat ya, angkutan dan buku silahkan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya tentu saja di bagian GTK ya, guru dan tenaga kependidikan. Apa saja yang Bapak Ibu perlu perhatikan untuk guru? Tentu saja keaktifannya ya. Yang pertama, keaktifan gurunya, pastikan di bagian penugasan ini kita sudah checklist keaktifannya ya. Nah, biasanya kalau saya sepribadi itu saya akan aktifkan satu semester ya. Jadi ketika pertama kali kita mengisi Dapodik itu akan saya aktifkan langsung satu semester. Atau kalau Bapak Ibu rajin ya bulan per bulan ya silahkan, ketika bulan Juli aktifkan bulan Juli, ya Agustus aktifkan bulan Agustus, dan Desember sampai Desember aktifkan sampai dengan bulan Desember. Tapi jika Bapak Ibu rajin ya. Tapi kalau saya pribadi itu per semester. Atau Bapak Ibu ingin langsung 1 tahun ya silahkan ya. Kalau saya sendiri per semester. Nah, itu nanti ini pastikan ya sudah terchecklist, jangan sampai tidak di checklist. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan tentu saja
ini ya, kevalidan data dari PTK kita. Apakah sudah sesuai dengan Dukcapil data-datanya, baik nama, tanggal lahirnya, kemudian nama ibu kandungnya, kemudian tempat lahir, apakah ini sudah sesuai dengan data Dukcapil? Bapak Ibu silahkan cek di Perpal PTK ya, bersama dengan gurunya ya. Jadi para rekan-rekan operator silahkan dicek di Perpal PTK. Jika ada kesalahan ya masih silang merah, silahkan panggil guru yang bersangkutan dan dicek data apa yang salah, kemudian segera perbaiki. Nah, ketika saya membuat video ini Perpal PTK ya, sebagaimana yang saya informasikan di di komunitas ya, Bapak Ibu bisa cek di bagian komunitas itu lagi perbaikan ya, jadi belum bisa diakses ya untuk situs-situs SDM data ya, Perpal PTK, Perpal PD itu tadi saya coba itu tidak berhasil masuk, ya masih error. Jadi mungkin setelah tanggal 26 ya Bapak Ibu bisa kembali akses ya untuk Perpal PTK. Silakan dicek data-datanya apakah sudah sesuai. Kemudian begitu juga dengan data-data yang lain seperti ini ya, riwayat sertifikasinya, kemudian riwayat pendidikan formalnya, kemudian mungkin riwayat karir ya. Silahkan dicek apakah sudah sesuai. Nah, informasinya nanti untuk kemungkinan di semester 2 nanti untuk sertifikasi ini akan dikunci ya, oleh admin Dapodik, tidak perlu kita input manual lagi, itu akan langsung otomatis ya. Informasinya seperti itu, otomatis akan menarik data dari GTK ya. Jadi ketika kita sinkron dan jika PTK tersebut sudah selesai sertifikasi, sudah lulus sertifikasinya, kita lakukan sinkronisasi, itu akan masuk otomatis datanya kemari. Jadi ini nanti akan dikunci. Ya, tapi nanti kita cek saja. Nah, saat ini masih bisa kita tambah ya jika belum ada data sertifikasinya dan guru tersebut sudah lulus ya dan sudah ada data nomor sertifikatnya, silahkan diinput saja terlebih dahulu secara manual ya, kemudian silahkan lakukan sinkronisasi. Nah, untuk guru apalagi yang harus kita perhatikan, tentu saja data-datanya yang lain ya mungkin di bagian kepegawaiannya ya, alamat dan lain sebagainya nih apakah sudah sesuai ya. Jika sudah sesuai, alhamdulillah, jika belum segera perbaiki dan lakukan sinkronisasi. Nah, untuk guru mungkin itu ya, selain dari keaktifan. Kemudian untuk guru juga yaitu tentu saja pembelajaran ya. Di bagian ini, di bagian rombongan belajar untuk para guru, silahkan dicek apakah sudah sesuai pembagian jam mengajarnya ya, sesuai dengan SK yang diterima masing-masing ya, sesuai dengan SK pembagian tugasnya, apakah sudah sesuai ya. Jadi pastikan semua guru itu sudah mendapatkan porsinya masing-masing. Nah, jika ada guru yang belum dapat jam mengajar, silahkan dikoordinasikan dengan kepala sekolah ya, usahakan gurunya itu ada jam karena mengacu ke ini ya seleksi administrasi PPG kemarin itu bukan hanya terdaftar di Dapodik tetapi riwayat mengajarnya juga dicek ya. Jadi kalau seandainya dia tidak masuk rombel ya, tidak ada jam mengajar, itu nanti akan silang ya, akan dianggap tidak valid ya, jadi checklist silang merah sehingga membuat PTK kita ini tidak bisa daftar PVG ya, karena kan tahun depan juga akan dibuka ya informasinya ya, siapa tahu itu kalau mengacu di pendaftaran tahun ini itu kan syaratnya aktif di 2024-2025 ya, aktif mengajar, kemudian aktif minimal 1 tahun di 2023-2024. Nah, kemungkinan tahun depan di tahun 2025 ya semester ini dihitung ya, kemudian masuk juga semester yang semester keduanya itu juga sudah dihitung sehingga dianggap 1 tahun. Jadi pastikan yang semester ini itu juga aktif ya, walaupun di kemarin itu dia tidak aktif ya, tidak bisa daftar. Jadi kita pastikan saja jangan lagi terjadi yang kedua kalinya ya, yang sehingga membuat ada gesekan antara operator dan dengan guru karena datanya tidak sesuai. Nah, untuk guru sendiri ya selain
akan dicek oleh operator sekolah, diharapkan untuk guru itu mengecek datanya secara pribadi ya, di mana Bapak Ibu bisa mengecek data Bapak Ibu apakah sudah sesuai itu di PTK Datadik. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke sini ya, ke PTK Datadik kemdikbud.go.id ya. Saya ulangi aja, ini saya keluar dulu. Nah, Bapak Ibu masuk nanti ke ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya, kemudian enter. Kemudian nanti klik login menggunakan SSO. Nah, loginnya menggunakan apa? Ya, akun yang sama dengan akun InfoGTK ya. Jadi jika Bapak Ibu tidak tahu akun ini, silahkan minta ke operator sekolahnya ya. Minta ke operator sekolahnya, kemudian masukkan, kemudian login. Nah, di sini Bapak Ibu akan bisa melihat ya hal yang sama juga di InfoGTK ya. Yaitu di bagian biodata Bapak Ibu bisa isi, bahkan ini real time ya. Jadi kalau InfoGTK mungkin butuh waktu untuk tarik data, tapi kalau yang ini ketika disinkronkan oleh operator ya itu kurang lebih ya paling lama 1 jam itu data sudah diperbarui ya, sudah berubah. Kalau InfoGTK kan agak lama ya, mungkin 1 minggu sampai 2 minggu tergantung tarik InfoGTK-nya menarik datanya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa cek ya biodatanya apakah sudah sesuai. Jika ada kesalahan, silahkan berkoordinasi dengan operator sekolah. Kemudian di beban ajar, nah Bapak Ibu bisa cek apakah Bapak Ibu sudah masuk rombel apa belum, ya apakah sudah memiliki jam mengajar atau belum. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek. Kalau seandainya ini kosong, artinya Bapak Ibu tidak dapat jam. Nah, silahkan koordinasikan dengan operator dan kepala sekolahnya ya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan jam. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan, silahkan cek di bagian ini apakah tugas tambahannya sudah diisi. Ya, jika seandainya belum, ya silahkan koordinasikan lagi dengan operator sekolahnya untuk diisi. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengecek riwayat pendidikannya. Nah, untuk riwayat pendidikan Bapak Ibu bisa perbaiki secara mandiri ya. Jika seandainya ada kesalahan, Bapak Ibu bisa hapus dan input baru ya. Kalau menghapusnya tinggal diklik saja bagian X ini dihapus. Kemudian input barunya bagaimana? Di sini ada titik 3 bagian ini, klik tambah riwayat pendidikan ya. Bapak Ibu klik tambah saja. Kemudian pilih jenjang apa ya, mulai dari SD sampai dengan jenjang terakhir Bapak Ibu mengajar sekolah ya. Misalkan sampai S1 ya inputkan sampai S1. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk riwayat pendidikan cara isinya Bapak Ibu juga bisa lihat video saya yang lain ya, ada di Muklis Official. Ketik saja riwayat pendidikan, nanti akan muncul cara input data riwayat pendidikan di PTK Datadik ya. Seperti itu. Kemudian selain riwayat pendidikan, Bapak Ibu juga bisa mengecek riwayat sertifikasinya. Nah, jika seandainya Bapak Ibu sudah sertifikasi tapi sini kosong, silahkan tanyakan operatornya apakah sudah diinput ya. Walaupun tadi saya sampaikan di awal itu nanti akan ini ya, akan otomatis ya ke depannya. Jadi alhamdulillah juga kita operator bersyukur ya, jadi tidak diraporkan lagi. Artinya kalau seandainya salah kan bermasalah juga ya dengan gurunya. Tapi kalau seandainya sudah otomatis kan itu harusnya lebih akurat dan lebih aman ya datanya. Kemudian riwayat kepakatan bagi rekan-rekan guru yang PNS dan P3K silakan dicek saja di sini. Kemudian ini ya, kenaikan gaji berkala juga dicek untuk bagi rekan-rekan guru PNS. Kemudian untuk riwayat karir juga Bapak Ibu bisa cek di sini nanti apakah riwayat karirnya sudah sesuai atau belum ya. Jika seandainya belum, silahkan koordinasi lagi dengan operator sekolahnya untuk diperbaiki. Nah, itu ya untuk guru yang hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi rekan guru bisa memonitor datanya secara pribadi ya. Jadi tidak mengharapkan operator sekolahnya saja. Nah, kemudian selain guru, hal apa saja lagi yang harus kita perhatikan ya untuk rekan-rekan operator? Tentu saja peserta didik ya. Apakah peserta didiknya itu datanya yang sudah kita input itu sudah sesuai dengan Dukcapil ya. Sekali lagi pastikan datanya sudah sesuai dengan Dukcapil. Silahkan cek nanti di Perpal PD apakah masih ada yang masuk residu. Ya, saat ini saya tidak bisa tunjukkan karena belum bisa diakses, tapi Bapak Ibu bisa cek nanti tutorialnya di video saya yang lain ya, di Perval SDM itu sudah ada cara memperbaiki data siswa yang seandainya masih residu ya. Kemudian untuk
peserta didik baru apakah sudah masuk ya datanya di PPPD dan apakah sudah memiliki NISN. Dicek juga NISN-nya apakah sudah sesuai, jangan-jangan ganda ya dengan sekolah lain karena kita input manual tidak tarik data sehingga jadi ganda. Itu juga harus dicek ya seperti itu untuk data peserta didik ini. Jadi kita harus benar-benar perhatikan datanya. Kemudian jika seandainya ada yang keluar ya Bapak Ibu segera keluarkan ya. Misalkan muridnya pindah sekolah, segera mutasi supaya sekolah tujuan bisa menarik datanya dengan segera. Nah, bagi sekolah tujuan jika memang ada peserta didiknya yang mutasi, segera diselesaikan prosesnya ya. Tarik datanya langsung supaya masuk ke Dapodik dan Bapak Ibu bisa cek apakah ada datanya yang keliru atau tidak. Jika seandainya keliru silahkan diperbaiki, kemudian lakukan sinkronisasi. Nah, menurut saya itu saja ya yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kemudian mungkin sebagai tambahan ada nilai ya. Ini untuk yang bawah tidak perlu ya, tidak ada. Mungkin tapi jenjang yang atas saya kurang tahu, tapi sepertinya ada ya nilai raport dan e-rapor ya, silahkan dicek saja, disesuaikan apakah sudah sesuai atau belum ya. Kemudian untuk jadwal, ini untuk jadwal mengajar silahkan diisi jika mau diisi, jika tidak ya tidak mengapa juga, nggak ada masalah ya, tidak mempengaruhi menurut saya. Tapi untuk ini ya, untuk data yang lebih bagus ya silahkan diisi ya sesuai dengan jadwal mengajar di lembaganya masing-masing. Untuk tutorialnya ada di video saya yang lain, Bapak Ibu silahkan cek saja di Muklis Official, itu ada ya cara mengisi jadwal mengajar ya. Kemudian itu saja ya untuk hal-hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Nah, jika seandainya ada yang diperbaiki segera dan lakukan sinkronisasi ya, tidak perlu tunggu sampai tanggal 31, takutnya nanti di tanggal tersebut servernya sibuk ya sehingga kita kelewatan. Kalau sudah lewat ya biasanya sudah nggak bisa lagi ya. Jadi pastikan data-datanya sudah sesuai dan jika ada yang diperbaiki, segera lakukan sinkronisasi. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan atau ada koreksi dari rekan-rekan. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.